Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Nabila Azahra bersama teman saya yang bernama Sylvia Arianti menyusun materi gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis untuk mata kuliah patologi jurusan Farmasi FMIPA Universitas Garut. Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah atau lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresikan zat larut dan air secara selektif. Apabila kedua ginjal terjadi karena sesuatu hal gagal menjalankan fungsinya, akan terjadi kematian dalam waktu 3-4 minggu. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus diikuti dengan reabsorpsi sejumlah zat larut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan zat larut dan air diekskresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpul urin. Gangguan fungsi ginjal dapat terjadi ketika tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Kerusakan ginjal ini mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan tubuh yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Tubuh jadi mudah lelah dan lemas sehingga kualitas hidup pasien menurun. Penyakit ginjal yang berat dapat dibagi dalam dua kategori umum, yaitu gagal ginjal akut, di mana seluruh atau hampir seluruh kerja ginjal tiba-tiba berhenti tetapi yang nantinya dapat membaik, mendekati fungsi normal. Adapun gagal ginjal kronis, yaitu ginjal secara progresif kehilangan fungsi nefronnya satu persatu yang secara bertahap menurunkan keseluruhan fungsi ginjal. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membantu teman-teman untuk mengingat kembali anatomi dan fisiologi dari ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh hati. Kutub atasnya terletak setinggi iga ke-12, sedangkan kutub atas ginjal kiri terletak setinggi iga ke-11. Pada orang dewasa, panjang ginjal adalah sekitar 12-73 cm atau 4,7 hingga 5,1 inci. Lebarnya 6 cm atau 2,4 inci, tebalnya 2,5 cm atau 1 inci, dan beratnya sekitar 150 gram. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Perbedaan panjang dari kutub ke kutub kedua ginjal atau dibandingkan dengan pasangannya yang lebih dari 1,5 cm atau 0,5 inci. Atau perubahan bentuk merupakan tanda yang penting karena sebagian besar manifestasi penyakit ginjal adalah perubahan struktur. Kedua ureter merupakan saluran yang panjangnya sekitar 10-12 inci atau 25 hingga 30 cm. Terbentang dari ginjal sampai vesika urinaria. Fungsi satu-satunya adalah menyalurkan urin ke vesika urinaria. Vesika urinaria adalah suatu kantong berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simfisis pubis. Vesika urinaria mempunyai 3 muara, yaitu 2 dari ureter dan 1 menuju uretra. Fungsi vesika urinaria adalah sebagai tempat penyimpanan urin sebelum meninggalkan tubuh dan berfungsi mendorong urin keluar tubuh, dibantu dengan uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari vesika urinaria sampai ke luar tubuh. Panjang pada perempuan sekitar 1,5 inci atau 4 cm dan pada laki-laki sekitar 8 inci atau 20 cm.
Unit kerja fungsional ginjal disebut sebagai nefron. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi sama. Dengan demikian, kerja ginjal dapat dianggap sebagai jumlah total dari fungsi semua nefron tersebut. Setiap nefron terdiri dari kapsula Bowman yang mengitari rumbai kapiler glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal yang mengosongkan diri ke duktus pengumpul. Ginjal tidak dapat membantu nefron baru, oleh karena itu, pada trauma ginjal, penyakit ginjal, atau proses penuaan yang normal, akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron yang berfungsi biasanya menurun kira-kira 10% setiap 10 tahun. Orang yang normal masih dapat bertahan, walaupun dengan susah payah, dengan jumlah nefron kurang dari 20.000 atau 1% dari massa nefron total. Dengan demikian, masih mungkin untuk menyumbangkan satu ginjal untuk transplantasi tanpa membahayakan kehidupan. Darah yang mengalir ke kedua ginjal normalnya sekitar 22% dari curah jantung atau sebanyak 1.100 mili per menit. Arteri renalis memasuki ginjal melalui hilum dan kemudian bercabang-cabang secara progresif membentuk arteri interlobaris, arteri arcuata, arteri interlobularis, juga disebut arteri radialis, dan arteriol aferen yang menuju ke kapiler glomerulus, tempat sejumlah besar cairan dan zat terlarut, kecuali protein plasma, difiltrasi untuk membentuk arteriol eferen yang menuju jejaring kapiler kedua, yaitu kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus ginjal. Fungsi ginjal. Fungsi utama ginjal adalah untuk regulasi volume, osmolalitas, elektrolit, dan konsentrasi asam basa cairan tubuh dengan mengekspresikan air dan elektrolit dalam jumlah yang cukup untuk mencapai keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh total dan untuk mempertahankan konsentrasi normalnya dalam cairan ekstraseluler atau disebut juga dengan extracellular fluid. Fungsi ginjal yang kedua adalah ekskresi produk sisa metabolik seperti urea, asam urat, kreatinin, serta metabolit berbagai hormon dan obat-obatan. Ginjal memiliki fungsi endokrin penting dalam menghasilkan eritroprotein, yaitu penting dalam menghasilkan sel darah merah, renin penting untuk regulasi tekanan darah, dan 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang penting untuk regulasi metabolisme Ca atau ion kalsium. Ginjal melaksanakan fungsi utamanya dengan mengultrafiltrasikan plasma pada glomerulus, reabsorpsi selektif, dan sekresi air serta zat-zat yang disaring sepanjang tubulus dan mengekskresikan kelebihannya dalam urin. Gagal ginjal akut, patofisiologi. Gagal ginjal akut atau GGA atau acute renal failure atau ARF adalah penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin serum dibanding dengan kadar sebelumnya atau penurunan urin output atau UO. Gagal ginjal akut atau acute renal failure ARF merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal yang menurun secara cepat atau biasanya dalam beberapa hari yang menyebabkan azotemia yang berkembang cepat. Laju filtrasi glomerulus yang menurun dengan cepat menyebabkan kadar kreatinin serum meningkat sebanyak 0,5 mg per dl per hari dan kadar nitrogen urea darah sebanyak 10 mg per dl per hari dalam beberapa hari. ARF biasanya disertai oleh oliguria atau keluaran urin lebih dari 400 ml per hari. ARF merupakan sindrom klinis yang lazim terjadi pada sekitar 5% pasien rawat inap, sebanyak 30% pasien yang dirawat di unit perawatan intensif. Beragam jenis komplikasi yang berkaitan dengan penyakit, obat, kehamilan,
trauma, dan tindakan bedah dapat menyebabkan ARF. Berlawanan dengan gagal ginjal kronik, sebagian besar pasien ARF biasanya memiliki fungsi ginjal yang sebelumnya normal, dan keadaan ini umumnya dapat pulih kembali. Selain kenyataan ini, mortalitas akibat ARF sangat tinggi atau sekitar 50%. Bahkan dengan ketersediaan pengobatan dialis mungkin menunjukkan penyakit kritis yang biasanya turut terkait. Nah, dilihat dari grafik di sini, perjalanan GGA atau ARF dapat berlangsung. Yang pertama, sembuh sempurna. Yang kedua, penurunan fatal ginjal sesuai dengan tahap-tahap GGK atau gagal ginjal kronis atau GGK tahap 1-4. Yang ketiga, eksaserbasi berupa naik turunnya progresivitas gagal ginjal kronis tahap 1-4. Yang keempat, kerusakan tetap dari ginjal dan ESRD atau gagal ginjal stadium akhir. Penyebab gagal ginjal akut dapat dibagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama, gagal ginjal akut akibat penurunan aliran darah ke ginjal. Keadaan ini sering disebut sebagai gagal ginjal akut prarenal untuk mencerminkan kelainan ini yang terjadi sebagai akibat kelainan yang berasal dari luar ginjal. Misalnya, gagal ginjal prarenal bisa akibat gagal jantung dengan penurunan curah jantung dan tekanan darah rendah atau keadaan yang berhubungan dengan penurunan volume darah dan tekanan darah rendah, seperti pada pendarahan hebat. Yang kedua, gagal ginjal akut intrarenal akibat kelainan dalam ginjal itu sendiri, termasuk kelainan-kelainan yang memengaruhi pembuluh darah, glomerulus, atau tubulus. Yang ketiga, gagal ginjal akut pasca renal akibat sumbatan pada sistem pengumpul urin di mana saja, mulai dari kaliks sampai aliran keluar dari kandung kemih. Penyebab sumbatan paling sering di traktus urinarius di luar ginjal adalah batu ginjal akibat endapan kalsium, urat, atau sistin. Untuk diagnosa gagal ginjal akut dapat dilihat dalam tabel berikut ini yang memuat prosedur dan tujuan pemeriksaannya. Teman-teman dapat mempause video terlebih dahulu dan screenshot tabel untuk dipahami lebih baik. Berikut ini adalah terapi dan tata laksana terhadap pasien gagal ginjal akut. Yang pertama, cari dan perbaiki faktor pre dan pasca renal. Yang kedua, evaluasi obat-obatan yang telah diberikan. Yang ketiga, optimalkan curah jantung dan aliran darah ke ginjal. Yang keempat, perbaiki dan atau tingkatkan aliran urin. Yang kelima, monitor asupan cairan dan pengeluaran cairan, timbang badan tiap hari. Yang keenam, cari dan obati komplikasi akut seperti hiperklemia, hipernatremia, asidosis, hiperfosfatemia, edema paru. Yang ketujuh, asupan nutrisi adekuat sejak dini. Yang kedelapan, cari fokus infeksi dan atasi infeksi secara agresif. Yang kesembilan, perawatan menyeluruh yang baik seperti kateter, kulit, psikologis. Dan yang ke-10, segera memulai terapi dialisis sebelum timbul komplikasi. Bila GGA sudah terjadi, diperlukan pengobatan khusus, umumnya dalam ruang lingkup perawatan intensif, sebab beberapa penyakit primernya yang berat seperti sepsis, gagal ginjal, dan usia lanjut dianjurkan untuk inisiasi dialisis. Dialisis bermanfaat untuk koreksi akibat metabolik dari GGA. Dengan dialisis dapat diberikan cairan atau nutrisi dan obat-obatan lain yang diperlukan seperti antibiotik. Dan yang terakhir, berikan obat dengan dosis tepat sesuai kapasitas bersihan ginjal. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang informasi mengenai pengobatan suportif pada gangguan ginjal akut. Teman-teman dapat mempause video terlebih dahulu dan screenshot slide ini untuk pemahaman lebih lanjut. Pada fase perbaikan, di mana terjadi poliuria yang sangat banyak sehingga perlu dijaga keseimbangan cairan. Asupan cairan pengganti diusulkan sekitar
65-75% dari jumlah cairan yang keluar. Pada tahap ini, pengamatan fatal ginjal harus tetap dilakukan karena pasien pada dasarnya belum sembuh sempurna atau bisa sampai 3 minggu atau lebih. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau chronic renal failure. Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversible pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Uremia adalah suatu sindrom klinik dan laboratorik yang terjadi pada semua organ akibat penurunan fungsi ginjal pada penyakit ginjal kronik. Berikut ini adalah kriteria penyakit ginjal kronik. Di antaranya, yang pertama, kerusakan ginjal atau renal damage yang terjadi lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktural atau fungsional dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus atau disingkat LFG dengan manifestasi pertama kelainan patologis, yang kedua terdapat tanda kelainan ginjal termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin atau kelainan dalam tes pencitraan atau imaging test. Kedua, laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,72 meter persegi selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Yang ketiga, pada keadaan tidak terdapat kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan dan LFG sama atau lebih dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi tidak termasuk kriteria penyakit ginjal kronik. Berikut ini adalah tabel yang berisikan informasi mengenai klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar derajat penyakit. Teman-teman dapat lihat sendiri, berikut ini adalah penjelasan keadaan kerusakan ginjal berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Nah, di sini ada laju filtrasi glomerulus dalam satuan mili per menit per 1,73 meter persegi. Bila lebih dari sama dengan 90, artinya kerusakan ginjal terjadi namun LFG-nya masih normal. Hal ini dapat terjadi karena ginjal kita bersifat adaptif. Lalu, adapun derajat kedua di mana kerusakan ginjal LFG-nya sudah mulai turun namun masih ringan, yaitu sekitar 60-89. Adapun derajat ketiga di mana kerusakan ginjal disertai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang sedang, yaitu 30-59. Adapun derajat keempat di mana kerusakan ginjal sudah disertai dengan laju filtrasi glomerulus yang cukup berat, yaitu 15-29 mm per menit per 1,73 meter persegi. Dan yang terakhir di derajat kelima dan sudah terjadi gagal ginjal apabila laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 mili per menit per 1,73 meter persegi. Dan dalam kondisi seperti ini pasien harus dialisis atau bisa juga dilakukan transplantasi ginjal. Tabel tadi atau klasifikasi atas dasar derajat penyakit dibuat atas dasar LFG atau laju filtrasi glomerulus yang dihitung dengan mempergunakan rumus Cockcroft dan Gault sebagai berikut. LFG dalam satuan mili per menit per 1,73 meter persegi sama dengan 140 dikurangi umur dikali berat badan dibagi 72 dikali kreatinin plasma dalam satuan miligram per desiliter. Dan pada perempuan rumus ini dikalikan dengan 0,85. Berikut ini adalah tabel yang berisi informasi mengenai klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar diagnosis etiologi. Yang pertama, ada penyakit ginjal diabetes yang biasanya disebabkan oleh diabetes tipe 1 dan 2. Adapun penyakit ginjal non-diabetes yang dapat disebabkan oleh penyakit glomerular seperti penyakit autoimun, infeksi sistemik, obat, dan neoplasis. Ada pula penyakit vaskular, yaitu penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, dan mikroangiopati. Lalu ada penyakit tubulointestisial, yaitu pyelonefritis kronik, batu, obstruksi, dan keracunan obat. Ada pula penyakit kistik, yaitu ginjal polikistik.
Adapun penyakit pada transplantasi, diantaranya keracunan obat oleh siklosporin atau tacrolimus, penyakit recurrent atau pada glomerular, dan transplant glomerulopati. Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya, proses yang terjadi kurang lebih sama. Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa atau yang disebut dengan surviving nephron sebagai upaya kompensasi yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi. Adanya peningkatan aktivitas aksis renin-angiotensin-aldosteron intrarenal ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresivitas tersebut. Aktivasi jangka panjang aksis renin-angiotensin-aldosteron sebagian diperantarai oleh growth factor seperti transforming growth factor beta atau TGFB. Beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap terjadinya progresivitas penyakit ginjal kronik adalah albuminuria, hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia. Terdapat variabilitas interindividual untuk terjadinya sklerosis dan fibrosis glomerulus maupun tubulointerstisial. Pada stadium paling dini penyakit ginjal kronik terjadinya kehilangan daya cadang ginjal atau renal reserve pada keadaan mana basal LFG masih normal atau malah meningkat. Kemudian secara perlahan tapi pasti akan terjadi penurunan fungsi nefron yang progresif yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 60%, pasien masih belum merasakan keluhan atau asimptomatik, tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kadar kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan pada pasien seperti nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan kurang, dan penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata, seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah, dan lain sebagainya. Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Juga akan terjadi gangguan keseimbangan air seperti hipo atau hipervolemia, gangguan keseimbangan elektrolit antara lain natrium dan kalium. Pada LFG di bawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius dan pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy, antara lain dialisis atau transplantasi ginjal. Pada keadaan ini, pasien sudah dikatakan sampai pada stadium gagal ginjal akhir. Penyebab penyakit ginjal kronik sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Contohnya, di Amerika, penyebab yang paling utama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan 2, hipertensi, penyakit pembuluh darah besar, dan glomerulonefritis. Sedangkan di Indonesia, penyebab gagal ginjal kronis yang paling banyak diantaranya glomerulonefritis, diabetes mellitus, obstruksi dan infeksi, dan juga hipertensi. Berikut ini adalah tabel yang berisikan informasi mengenai rencana tata laksana penyakit gagal ginjal kronik sesuai dengan derajatnya. Teman-teman dapat mempause videonya terlebih dahulu untuk screenshot slide ini untuk pemahaman lebih lanjut.
Kita semua sudah berada di penghujung materi kali ini. Sebelum ditutup, izinkan saya terlebih dahulu untuk merekap ulang dari awal mengenai materi kali ini. Jadi gagal ginjal akut ini biasanya disebabkan oleh suatu hal yang mengarah pada kerusakan ginjal yang dapat disebabkan misalkan karena dehidrasi atau kehilangan banyak darah ketika operasi besar ataupun karena cedera, misalnya glomerulonefritis, yaitu peradangan pada saringan di ginjal. Atau bisa juga karena penggunaan obat-obatan. Nah, gejala gagal ginjal akut ini bisa muncul dalam hitungan hari ataupun bahkan hitungan jam setelah gangguan pada ginjal terjadi. Nah, gejalanya dapat berupa mual, muntah, nafsu makan menurun, lalu yang paling pasti adalah jumlah dan frekuensi urinnya berkurang, dan yang terburuk mengalami kejang ataupun koma. Metode pengobatan gagal ginjal akut tergantung pada penyebabnya. Beberapa metode biasanya yang pertama adalah pengaturan pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Yang kedua adalah pemberian obat-obatan, yaitu dengan memberikan obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah, memberikan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan, dan antibiotik jika gagal ginjal disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan yang terakhir adalah cuci darah, yaitu prosedur yang dilakukan bila kerusakan ginjal sudah cukup parah. Adapun gagal ginjal kronis yang merupakan kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal atau terjadinya penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Jadi perbedaan mencolok dari gagal ginjal akut, yaitu gagal ginjal kronis durasinya lebih lama, yaitu selama 3 bulan. Nah, biasanya gagal ginjal kronis ini disebabkan oleh penyakit jangka panjang seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi ataupun diabetes yang secara perlahan mereka dapat merusak ginjal dan mengurangi fungsi organ tersebut dari waktu ke waktu. Nah, gejala gagal ginjal kronis seringkali muncul ketika sudah masuk tahap lanjut. Gejalanya meliputi yang pertama, kemunculan darah dalam urin, pembengkakan pada tungkai, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Secara umum, perawatan atau treatment gagal ginjal kronis diantaranya yang pertama adalah pemberian obat-obatan untuk mengontrol kondisi penyakit yang menyertainya. Contohnya obat-obatan tekanan darah tinggi dan diabetes. Nah, perlu dicamkan kepada pasiennya, walaupun pasien tersebut sudah terbiasa mengonsumsi suatu obat ya. Semua obat yang dikonsumsinya sekalipun itu rutin harus dalam pengawasan dokter, karena ada beberapa golongan obat yang dapat memperparah penyakit ginjal kronis ini. Jadi mungkin dokter akan mengontrol konsumsi dari obat-obatan yang perlu pasien konsumsi. Nah, yang kedua adalah pemberian obat untuk komplikasi yang mungkin terjadi dari penyakit gagal ginjal kronis, contohnya asidosis dan anemia. Lalu pemberian suplemen seperti kalsium dan vitamin D, dan juga pembatasan konsumsi potasium juga protein. Dan yang terakhir adalah treatment cuci darah dan transplantasi ginjal untuk penderita pasien stadium akhir penyakit ginjal kronis. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Bila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk video materi kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.